Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah Waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel. Halo, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini mari kita merendahkan diri. Kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia, Allah kita yang hidup, Raja kita yang perkasa. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Bahwasanya kasih setiamu itu untuk selama-lamanya bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami. Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami naikkan pujian sembah kami di hadapan Raja kami. Biar segala pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum, menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, biar lawatan-Mu terjadi malam hari ini. Engkau melawat umat-Mu sehingga kami yang datang dengan sakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan beban berat, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Sebab Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu, melawat dan memberi sukacita kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan ibadah doa malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati keindahan persekutuan kita dengan Allah. Dia hadir malam hari ini di tengah-tengah saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal, katakan bersama. Selalu bersamamu, tinggal di dalam
Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Aku sukai hadirat-Mu. Bisakah dekat dengan
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya ralabashaka pakaralabadaralamu, ya ralabadaralabasyikidahalabakaralamu. Engkau baik Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau menggenapi segala janji-Mu yang baik, yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel. Itu juga terjadi atas kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini berseru kepadamu ya Bapa. Kami mau setia kepadamu, kami mau percaya akan janji-janji-Mu. Kami mengimani setiap janji pemulihan terjadi dalam hidup kami, janji kesembuhan terjadi. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di malam hari ini di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melawat setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Ralabasyikiralamu, inaralabase. Bersyukur, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau menuntun kami sampai di pertengahan tahun ini, dan kami melihat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah pergi. Kasih setiamu di dalam hidup kami, berkat-berkatmu selalu baru. Bahkan kekuatan Tuhan berikan malam hari ini untuk kami datang menghampiri Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hatimu malam hari ini, biar Roh Kudus berkarya lebih lagi menjamah dan melawat engkau. Malam hari ini jangan engkau berdiam di hadapannya, berseru, minta di dalam nama Yesus. Engkau terima janji Tuhan. Ya haleluya, haleluya. Malam ini Tuhan ingin berjumpa dengan umat-Nya, sebab Dia Allah yang rindu senantiasa dekat dengan anak-anak-Nya. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji sampai masa tuamu, Engkau Allah yang tetap menggendong umat-Mu. Sampai rambutmu memutih, Dia Allah tetap menjaga engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Malam hari ini kami mau berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa kami yang senantiasa memberi kami harapan-harapan yang baru dan tidak akan hilang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, dengan Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
setiap anak-anaknya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja kami yang ajaib. Malam hari ini kami mau bersuka-suka di hadapan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersorak di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Hadap kiri kanan. Silakan saudara berhadap-hadapan, katakan, mari bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu.
dan kita bersatu di dalam doa. Mari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh datang hadir ke hadirat-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan kami boleh Engkau berkati Tuhan, dan hari Kamis ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, Kau yang boleh suci kuduskan persembahan ini Tuhan, agar boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Syukur, terima kasih Bapa. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku tahu Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku tahu Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kami nantikan janji-Mu Tuhan. Nantikan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi, naikkan ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu
imannya bagi kemuliaannya yang ku yakini. Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Haleluya. Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau ada di sini ya Bapa. Engkau di sini ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, melawat umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang menanti-nantikan janji-Mu digenapi di dalam kehidupan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar. Terpujilah Engkau Allah yang maha kuasa. Terpujilah Engkau Allah yang setia, yang menggenapi setiap janji-janji-Mu. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi dari terima kasih. Tak henti-hentinya kami ingin berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih. Sekiara sukara gara-gara. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Terima kasih. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu ya Allah? Dengan apakah kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ya Allah? Sebab semuanya yang ada pada kami, bahkan semua yang ada di dunia ini dan di atas dunia ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Tetapi bibir dan lidah kami Tuhan takkan berhenti untuk mengucapkan terima kasih kepada Engkau Allah. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Sebab Engkau hidup di dalam kami dan menyertai kami. Di dalam kami menantikan setiap janji-Mu ya Allah. Roh Kuduslah yang akan menguatkan kami, memberi kami kemampuan untuk kami sanggup berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, urapi kami semua. Roh Kudus, jamah kami semua. Kuasa-Mu lah yang bekerja di tempat ini. Urapan-Mu Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasnya. Biarlah suara Allah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami pada malam hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, yang percaya bahwa Dia menyertai sampai saat ini, sampai kita tiba menerima semua janji-janji Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom Ibu Gembala, Ibu Evi. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk membagikan dan sharing firman pada malam hari ini. Saya tadi nggak tahu belum apa tema di gereja ini, tapi tadi pas lagi duduk di situ ya, tiba-tiba saya lihat, oh temanya katanya, tema, terus saya tanya, temanya apa? Rupanya Yakobus ya Bu ya. Iya. Yakobus, Yudas 1 ayat 21. Bagaimana kita memelihara diri kita untuk menantikan setiap janji-janji Tuhan dan rahmat-Nya kepada kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu di sini sedang menantikan janji Tuhan tidak? Siapa yang sedang menantikan janji Tuhan? Amin. Kita semua sedang menantikan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, baik secara keseluruhan di dalam firman Allah maupun secara pribadi masing-masing, baik yang kita baca di Alkitab, baik yang kita dengar di dalam khotbah-khotbah. Semuanya itu merupakan janji Allah yang akan Dia genapi di dalam kehidupan kita. Amin. Gak kebetulan saya juga di sini mau baca janji Tuhan. Coba kita lihat pada Yohanes 14 ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus pada hari-hari terakhirnya, Dia sedang berada bersama dengan murid-muridnya. Sebab Yesus tahu sebentar lagi Dia akan pergi. Dia tahu Dia akan pergi naik ke Golgota, setelah itu Dia mati, Dia bangkit dan pergi ke rumah Bapa di surga. Tetapi murid-muridnya kan gak tahu Tuhan Yesus mau kemana. Karena setiap Tuhan Yesus berbicara, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu merupakan Allah, yaitu makhluk spiritual ya. Dia selalu berbicara tentang hal-hal rohani, tetapi selalu manusia, murid-murid itu menangkap secara apa? Secara apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga di dalam Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu selalu bertanya di Yohanes 13, Tuhan kamu mau kemana sih? Kata Petrus, kemana kamu pergi, kok kita nggak tahu Tuhan mau kemana. Jadi dia melihat kegelisahan hati murid-muridnya pada waktu Dia akan meninggalkannya. Tuhan tahu murid-murid ini kok gelisah, kok tahu. Karena apa? Selama 30 tahun Tuhan Yesus hidup, 3,5 tahun Dia melayani, Dia bersama-sama murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu setiap hari, kalau kita baca di Alkitab kita tahu karena kita baca,
bersama-sama dengan Tuhan Yesus pagi, siang. Dan pada waktu terjadi masalah-masalah dalam kehidupan murid-muridnya, misalnya pada waktu angin badai mengamuk seperti itu, kita melihat bagaimana diceritakan Tuhan Yesus datang dan menghentikan angin badai. Pada waktu mereka melayani dan 5.000 orang datang, mereka nggak punya apa-apa, bagaimana mau kasih makan seharian orang duduk ya. Tapi mereka melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus tampil dan dia melakukan mujizat 5.000 orang makan. Laki dan anak-anak belum terhitung loh, dari 4 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Lazarus yang mati disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kusta disembuhkan, wanita yang pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus berkata bahwa saya akan pergi meninggalkan, mereka tuh khawatir bagaimana dengan kehidupan kita. Mungkin murid-murid berpikir demikian, bagaimana kita kalau Tuhan Yesus pergi? Itu pun sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Mungkin kalau ada orang dekat atau suami, kita yang punya suami, istri, atau enggak usah, misalnya ibu gembala di sini mau jenguk anak di Australia, pastikan gimana ibu? Pastikan ibu ngumpul ya, ibu ngumpulin pekerja-pekerja, ayo apa yang mau dikerjakan. Mungkin aduh yang lain berpikir gimana ya kalau bapak ibu gembala nggak ada kan rasa seperti itu ya. Kalau terjadi sesuatu itu pasti ada, dan pasti nanti sebelum pergi ibu gembala akan mengatakan ini hal-hal yang harus dipersiapkan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan supaya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk ya. Nah demikian juga yang terjadi pada Yohanes 14 ayat 1. Tuhan Yesus sedang duduk bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu hari-hari mau terakhir dia bersama mereka. Dan Tuhan Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau saya baca di dalam Alkitab Passion, ada Passion yang diterjemahkan dari bahasa asli, bahasa Aram, dikatakan demikian, janganlah khawatir atau menyerah kepada ketakutan kalian. Jadi Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kalian itu jangan khawatir, jangan takut, jangan menyerah kepada ketakutan kalian yang belum terjadi. Iya kan, biasa kita khawatir, kita takut, sudah terjadi apa belum Bapak Ibu? Belum, sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah ada dalam pikiran kita. Kita menjadi gelisah, aduh misalnya nanti bagaimana ini, misalnya ada kita yang kontrak, misalnya rumah sudah mau habis kontrakan misalnya ya, belum punya uang, aduh bagaimana nanti dengan uang kontrakannya, kan sudah masuk, sudah takut, khawatir, anak-anak naik kelas atau naik mau semester baru atau mau masuk ke dalam universitas, bagaimana sudah mau membayar tapi bagaimana belum ada uangnya gitu kan. Terus cicilan mungkin sudah ditagih, saya belum punya uang. Nah itu punya kekhawatiran tersendiri. Belum lagi misalnya sakit, dokter bilang ABC dan sesuatu yang kayaknya sulit, sukar, itu menghantam kita dengar, kita masuk ke pikiran kita, ini kita takut, kita menjadi khawatir. Tapi Tuhan Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, jangan engkau menyerah pada ketakutanmu, jangan khawatir, jangan biarkan hatimu tertekan ya. Dan janjinya, dia berjanji, setelah dia bilang gitu, kamu jangan khawatir, aku ini jadi mau pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku udah pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput engkau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Itu buat murid-muridnya, juga buat kita semua, ya enggak? Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan rumah di Bapa di surga untuk kamu. Pada waktunya aku akan datang kembali menjemputmu. Kalau kita baca di dalam bahasa asli, membawa kembali itu mengatakan sebagai pengantin yang akan menjemput, pengantin pria menjemput pengantin wanita. Akan menjemput untuk apa? Membawa kita bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Di mana Yesus berada, kita pun berada di sana. Amin. Mau nggak seperti itu? Kita mau, itu janji. Tapi sebelum janji itu diucapkan, Tuhan bilang, jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan gelisah hati. Dari ini saya bisa mempelajari bahwa kenapa Tuhan Yesus
begitu konsen mengatakan jangan gelisah, jangan takut. Sebab Tuhan Yesus itu saya pelajari tidak pernah ngomong, kalau kita kan kadang ada basa-basinya ya, supaya enak ngomongnya pakai basa-basi atau pakai pendahuluan. Tuhan Yesus enggak, A, B, B, C, C. Sebab firman Allah berkata, selain daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, jangan takut, berarti dia tahu ini berpotensi untuk apa? Menyerang murid-muridnya. Menyerang bukan hanya murid-murid 12 yang hadir bersama dengan dia, tetapi nanti murid-murid yang akan datang, yaitu termasuk kita semua yang ada di tempat ini. Jangan khawatir. Kenapa? Kenapa? Kalau kita lihat ya, ada seorang penulis buku berkata demikian. Kenapa kok takut itu jangan sampai ada di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus begitu konsentrasi. Jangan takut, jangan gelisah. Sebab apa? Sebelum kita takut biasa orang gelisah dulu ya. Aduh gimana nih ya, gimana ya. Akhirnya semakin lama jadi aduh semakin takut, ya kan. Akhirnya takut dan akhirnya itu menyerang kita sendiri. Padahal itu belum tentu terjadi. Tapi sudah menyerang kehidupan kita, bahkan bisa kehidupan rohani kita bersama dengan Allah. Menyerang kita. Akhirnya yang gak sakit bisa tiba-tiba sakit karena takut kekhawatiran yang belum terjadi. Nah, seorang penulis mengatakan begini, ketakutan merupakan kekuatan yang tersembunyi dan sangat berbahaya. Kita semua ini sedang menantikan janji Allah. Untuk sampai ke sana ada jalan yang harus kita tempuh, ya kan? Kita masih di sini. Tuhan bilang nanti kita mau pulang ke rumah Bapa. Ada jalan yang harus kita tempuh. Melalui siapa? Kalau Tuhan Yesus bilang kan kepada di ayat selanjutnya Thomas bilang, Tuhan aku nggak tahu jalan ke situ, bagaimana caranya aku mau ke rumah Bapa bersama Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui ikut tidak bisa sampai kepada Bapa. Itu di ayat selanjutnya nanti bisa dibaca. Jadi kita melihat kita sudah menemukan jalannya. Sudah belum Bapak Ibu menemukan jalannya? Sudah, yaitu bagaimana Yesus diam di dalam kehidupan kita. Kita percaya. Tetapi untuk sampai di sana kita harus melalui jalan-jalan. Dan kita tahu jalan, kalau kita jalan kadang jalan ada yang terjal, ada yang lembah, ada yang ini. Tidak selalu jalannya rata, ya kan? Tidak selalu jalannya rata. Sehingga apa? Tuhan Yesus berkata, jangan takut untuk melalui semuanya itu. Kenapa? Sebab ketakutan merupakan sesuatu yang berbahaya dan tersembunyi. Dan itu di dalam, jadi nggak kelihatan, kita nggak kelihatan. Bagaimana takut, tapi itu menyerang pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita menjadi takut dan nanti terekspresi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan kita bisa kehilangan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena takut. Karena dia bisa bahkan membuat nalar kita, cara berpikir kita ini bisa apa? Bisa abnormal. Bisa hilang bisa hilang dari tracknya karena ketakutan. Misalnya ada seseorang suami istri, mungkin suaminya bekerja pulang malam, ya kan, bekerja pulang malam, tapi mungkin si istri di rumah saking sayangnya kepada suaminya, tiba-tiba punya kekhawatiran, kok pulangnya malam, kemana aja nih? Nah mulai kok pulang kemana aja nih, kok nggak pulangnya malam, kok nggak dikabarin, mungkin lagi sibuk, kok nggak kabar-kabarin. Akhirnya apa? Aduh jangan-jangan, nah kan gitu kan, jangan-jangan. Akhirnya istri apa? Akhirnya istri mulai tiba-tiba, iya ya jangan-jangan ya, ketemu siapa di jalan. Itu timbul suatu apa? Padahal nggak ada masalahnya, nggak ada kejuntrungannya, tiba-tiba aja, iya jangan demikian. Pergi ke dokter bilang, ibu harus minum obat ya, ibu harus jaga kesehatan. Iya sakitnya apa ya, misalnya sakit di sini, kan biasa wanita ya kalau sakit di bagian ini, apa ya ini ya, aduh jangan-jangan ya kan, jangan-jangan ini berbahaya, jangan-jangan. Itu ketakutan yang selalu menyerang manusia, dan ketakutan itu akan menghambat langkah-langkah kita untuk berjalan. Dan saya akan kasih contoh bagaimana ketakutan itu mengubah destiny seseorang di dalam kehidupannya oleh hanya karena takut, tidak percaya kepada Tuhan. Kita semua di sini punya destiny, punya panggilan Allah, dan Allah yang berjanji pasti menggenapinya di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita mau mencapai destiny kita, kalau kita tidak menjaga kan topik bulan ini, jagalah kehidupanmu
untuk menanti janji Allah, iya kan? Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, pikiran kita, rasa takut kita yang menyerang, maka itu bisa mengubah destiny kita, atau bahkan akan membuat destiny itu gagal di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sebagai orang yang mau berjuang, sebagai pahlawan-pahlawan Allah yang mau berjalan, kita tentu harus apa? Pasang perisai dong, supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa sampai kepada apa yang Allah janjikan dalam kita, ya. Jadi itu merupakan ketakutan, bahkan saya bilang di ujungnya membuat kita nggak percaya kepada Tuhan, karena ketakutan itu dia merampas sukacita kita, dia merampas damai sejahtera kita, bahkan dia bisa merampas iman kita kepada Allah, dan ujung-ujungnya kita bisa tidak percaya terhadap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan paling berbahaya ketakutan itu, kenapa saya berdoa, Tuhan apa yang mau disampaikan, dan Tuhan dan melihat situasi-situasi ada, Tuhan berbicara tentang firman ini. Mungkin banyak hal ya sekarang ini, kehidupan sekarang ini ya, kita melihat bagaimana keadaan ekonomi yang terjadi ya, bagaimana kehidupan, gejolak-gejolak politik yang terjadi, bagaimana hubungan satu dengan yang lain saat ini. Kita ini baik-baik karena di dalam gereja, tapi di luar gereja banyak orang yang apa? Yang kekurangan kasih, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang stres. Bahkan saya dengar pengusaha-pengusaha pun sekarang stres menghadapi apa yang terjadi saat ini. Tetapi jangan takut, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Bahkan di dalam Alkitab melalui penelitian ada 365 kata yang berkata jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan berkata, kamu jangan takut, percaya saja kepadaku. Apa saja yang kita hadapi, percaya saja kepada Tuhan ya. Ketakutan itu, ibu-ibu, mungkin orang berkata, wajarlah kalau takut, itu kan manusiawi ya. Orang takut kan biasa, karena kita sudah biasa ya. Saya ini Bapak Ibu adalah seorang yang penakut. Dari kecil itu saya ini benar-benar penakut. Jadi saya beri kesaksian. Di kamar itu kan kamar mandinya di dalam kamar. Tapi saya kalau mau ke kamar mandi, adik saya harus saya bangunin. Supaya dia duduk, dia berdiri depan kamar mandi menunggui saya. Saking saya penakutnya. Mau berjalan tidur gak berani sendiri. Saya pergi ke rumah sakit menjenguk orang sakit. Orang sakitnya gak apa-apa, saya yang pingsan karena takut. Coba, terus pergi ke rumah sakit ya, kan banyak ini ya, banyak kursi kereta-kereta orang sakit ya kan, kereta-kereta yang didorong itu buat orang-orang sakit kan. Saya belum ketemu kereta itu, baru lihat kereta itu dari jauh, saya sudah lari ketakutan. Saya tuh nggak tahu dari mana ketakutan itu, tapi saya itu takut. Nanti kita akan lihat dari mana ketakutan. Saya itu takut, sangat takut, nggak bisa digelap, nggak bisa sendiri, semua takut, apa-apa takut. Bahkan untuk melangkah, Bapak Ibu, dalam nama Yesus saya sungguh-sungguh bersyukur Tuhan mau pakai saya. Saya dulu orang yang nggak pernah mau tampil di depan. Saya selalu pulang sekolah setelah dijemput langsung masuk kamar baca buku, selesai kalau mau les-les pulang, nggak pernah berkomunikasi. Atau saya punya kelompok teman-teman, tapi tidak pernah saya mau ke sana, mau pergi ke sana, nggak pernah, karena saya tidak berani dan nggak suka. Saya orang yang pendiam dulunya, benar Bapak Ibu, pendiam, nggak berani, karena tidak punya keberanian. Tetapi pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Tuhan mengubah saya. Dia mengangkat semua ketakutan saya. Dan saya menjadi orang yang seperti Bapak Ibu lihat saat ini. Oleh karena anugerah, saya bisa memberitakan firman. Itu adalah anugerah yang Tuhan pakai, yang orang tidak pandang, orang tidak lihat, orang tidak tahu. Tetapi karena anugerah Allah, dia memanggil saya untuk memberitakan firman Allah. Dan anugerah itu bukan untuk saya saja, tapi bagi Bapak Ibu ada di tempat ini. Tuhan punya anugerah-anugerah sendiri, panggilan-panggilan sendiri, yang kita akan terkaget-kaget kalau kita melihatnya. Amin. Nah, setelah saya itu, akhirnya saya melayani, saya bisa melayani, bahkan masuk ICU, bahkan saya pernah memimpin sekelompok pelayanan ya di rumah-rumah sakit itu. Orang-orang sakit ICU itu
sudah benar-benar udah menggap-menggap. Yang dulu saya lihat keretanya aja saya udah lari, tapi sekarang melayani orang di ICU. Dan bahkan ada bapak-bapak yang luar pulau, luar kota. Saya belum menikah loh. Saya di sini ada saksinya loh Bu Evi. Itu adik saya sana di belakang, Maria Veken. Kami dulu sudah melayani bersama-sama di Jakarta sama Pak Henry. Mungkin saya buka sedikit rahasia. Jadi kenapa? Mungkin orang kayak kenapa sih Pak Henry sama Maria Veken suka panggil kak ya. Kadang kalau ketemu saya Pak Simeon, karena memang Tuhan sudah mempertemukan kami sebelumnya, baru diketemukan lagi di tempat ini melayani bersama-sama. Dan saya melihat bagaimana Allah mengubah ketakutan, dan ketakutan itu menjadi keberanian. Akhirnya saya bisa melayani. Nah, kenapa Tuhan itu selalu bilang jangan takut? Sebab apa? Ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Amin. Apa buktinya Bu Simeon? Coba, itu merupakan suatu roh yang ditabur oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita gagal di dalam setiap rencana Tuhan. Kita gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita kehilangan sukacita kita kehilangan pengharapan. Karena orang-orang yang takut, lama-lama dia akan kehilangan pengharapan kepada Allah. Karena ketakutan menguasainya. Apa buktinya ketakutan itu bukan dari Tuhan? Itu merupakan suatu roh yang ditabur oleh iblis. 2 Timotius 1 ayat 17 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya kan? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah tidak memberikan, dikatakan apa? Bukan dikatakan ketakutan, tetapi roh ketakutan. Itu merupakan suatu spirit yang bekerja kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Sebab kita ini sudah punya apa? Sudah punya Tuhan Yesus. Mestinya roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, tidak menjaga hati kita, maka itu bisa masuk ke dalam kita dan menguasai kita, yaitu ketakutan terhadap apapun itu. Jangan kecoa aja ada kita bisa takut, kan aneh yo. Kecoa aja Bu Evi masa bisa takut yo, padahal sekali diinjek aja udah mati ya. Tapi banyak kak, apalagi wanita gitu kalau lihat kecoa. Padahal sebenarnya itu dari mana? Apakah Tuhan memberikan orang seperti itu? Apakah Tuhan membuat manusia menjadi orang yang ketakutan, orang yang tidak punya damai sejahtera? Tuhan tidak pernah memberikan hal demikian. Itu datangnya daripada si jahat. Sebab kita tahu, kita melihat dari mana ketakutan itu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 Kejadian 3, pada waktu Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka berjalan-jalan di padang. Itulah pertama kali ketakutan disampaikan di dalam firman Allah. Mereka berjalan-jalan di dalam taman Tuhan. Dan tiba-tiba setelah mereka memakan buah itu, Tuhan memanggil mereka. Kejadian 3 ayat 10. Adam, Adam, di mana kamu? Ya kan? Di mana kamu? Adam dengar kaki Tuhan, dia bersembunyi. Adam, Adam, di mana kamu? Dan pada ayat 10 dia berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Bapak Ibu, pada waktu saya membaca ayat ini, saya menangis, saya sedih. Kenapa? Adam dan Hawa yang sebelumnya mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Allah. Dia dapat bercakap-cakap dengan Allah, dia mendengar suara Allah, merasakan kasih Allah, dipeluk oleh Allah, dipelai oleh Allah. Tetapi pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu terputus. Dan ketika dia mendengar langkah Allah, mendengar langkah Tuhan, dia menjadi apa? Takut. Padahal sebelumnya apakah pernah ada kata takut dalam Alkitab? Tidak pernah, belum pernah ada. Inilah pertama kali kata takut timbul ditulis di dalam Alkitab. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mendengar langkah Allah, dia menjadi takut dan dia bersembunyi. Katanya, aku telanjang loh. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Tapi itulah
itulah spirit yang ditabur oleh iblis kepada Adam dan Hawa karena mereka telah menuruti keinginannya memakan buah itu. Jadi ketakutan itu jangan anggap biasa, jangan anggap nggak apa-apalah itu kan manusiawi. Bukan Bapak Ibu, itu adalah spirit yang jahat yang ditabur oleh jahat untuk apa? Untuk menghancurkan kita manusia supaya kita gagal sampai kepada seluruh rencana Allah. Betapa sedihnya Tuhan mendengar aku takut. Aku aja waktu kata ibu, aku sampai, aduh rasanya hati ini sakit ya. Biasa ketemu Tuhan, coba kalau kita biasa, misalnya jemaat ini biasa dengan Ibu Evi, kalau ketemu pelukan, kalau ketemu ngobrol, tiba-tiba karena kita melakukan satu hal, ada sesuatu hal yang kalau kita lihat, jemaat lihat Ibu Evi, bukannya mau mendekat, bukannya mau datang berlari, tapi malah lari ketakutan. Apakah itu bukan merupakan satu yang sangat sedih? Mungkin Ibu Evi juga lihat, mungkin sedih ya, biasa bersama-sama sekarang terpisah. Akhirnya manusia terpisah. Karena apa? Karena iblis sudah apa? Memberikan, menaburkan benih-benih ketakutan oleh karena dosa. Kita memang telah jatuh dalam dosa, tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah menebus kita. Amin. Tuhan sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ketakutan bukan lagi menjadi milik kita. Amin. Roma 8 ayat 1 berkata, oleh sebab itu coba lihat Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian. Biasa orang yang takut itu adalah orang yang terhukum, orang yang tahu dia salah. Seperti kasus-kasus yang baru-baru kita lihat di televisi yang terus aja setiap hari. Kenapa mereka takut? Terhukum kan? Nah, tetapi apa kata firman Tuhan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Tidak ada lagi penghukuman, tuduhan, ketakutan, khawatir itu datang daripada iblis. Kita harus menghancurkannya, kita tidak boleh mengikutinya sebab kita ini milik Allah. Tuhan sudah menebus kita. Kalau kita berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Maka saat itu juga Tuhan mengampuni segala dosa kita. Menjauhkan, merubah yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita dalam Kristus. Jangan biarkan benih-benih ketakutan itu ada di dalam kehidupan kita. Apapun itu bukan milik kita. Jangan bilang saya nggak mengalaminya. Saya pun setiap hari berjuang untuk itu. Kita menghadapi banyak persoalan masalah, tetapi saya bilang, saya nggak mau tunduk kepada ketakutan. Saya nggak mau menyerah kepada ketakutan. Saya mau tunduk kepada firman Tuhan dan menyerah kepada firman Allah. Sebab itulah kehidupanku. Amin. Kita jangan tunduk pada kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, tapi nanti sebentar. Nah, sekarang saya akan beri contoh bagaimana ketakutan ini merubah destiny seseorang atau suatu bangsa. Bagaimana apa yang Allah sudah janjikan itu bisa batal dan tidak terjadi hanya oleh karena ketakutan. Kita mulai lihat di dalam Keluaran ya. Sebelumnya kan kita tahu bangsa Israel ada suatu bangsa yang dipanggil oleh Allah. Mereka sudah dipilih untuk menjadi bangsa yang dipilih dari begitu banyak bangsa. Mereka dibangkitkan Allah menjadi bangsa pilihan Allah untuk apa? Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana bangsa-bangsa atau manusia itu menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Itulah pilihan Allah bagi bangsa Israel ya. Tetapi mereka memberontak kepada Allah. Akhirnya mereka dibuang ke Mesir. Setelah dibuang ke Mesir, di dalam Keluaran 3 ayat 1 mereka berteriak kepada Allah. Mereka berteriak meminta pertolongan daripada Allah. Bukan Bilangan. Ya, ayat terus kelas 2 ayat 2. Terus lagi. 4 terus lagi. Terus lagi 6 ayat 6 kayaknya. 7. Nah, ayat 7. Kita kan di sini orang yang
waktu kita mau menantikan janji Allah, kita tentu berdoa meminta kepada Allah. Baik itu janji yang kita rindukan atau apa yang sudah Tuhan janjikan. Saya punya banyak janji-janji yang saya simpan dan terus saya pegang dan saya doakan supaya itu terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seru mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan mendengar, ya, ayat 8, mendengar sehingga dia berkata begini dalam ayat 8, sebab aku telah melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi bangsa Israel itu dijajah Mesir, mereka berseru karena mereka dijadikan budak-budak, ya, pada waktu itu, dan mereka berseru dan Tuhan bilang, oke, aku akan membawa mereka keluar dari Mesir, ya. Aku akan membawa mereka ke suatu negeri, di dalam ayat, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Dan di dalam Keluaran 23 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Rencana Allah bagi bangsa Israel waktu itu membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang menghasilkan susu madu. Semuanya Tuhan berkata, bahkan aku akan mengirimkan seorang malaikat yang menuntun mereka. Karena kita tahu di padang belantara mereka itu, bangsa Israel berjalan dipimpin oleh tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan, juga tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan dan mereka dapat berjalan terang. Karena dulu kan nggak ada lampu seperti sekarang, jalan kita ini kiri kanan ada lampu, dulu belum ada. Tuhan sudah berjanji, ayo, oke, aku mendengar doamu dan aku memang mempunyai suatu rancangan melalui Abraham bahwa dia akan memilih bangsa ini menjadi bangsa besar. Saya membawa mereka keluar, saya akan menempatkan mereka di suatu tanah yang subur, penuh susu dan madu. Berjalanlah bangsa Israel. Mereka melalui padang pasir, berjalan, dan tibalah mereka di perbatasan antara tanah Kanaan yang dijanjikan dengan padang pasir. Mereka kan harus menyeberang. Musa memanggil Joshua, Kaleb, dan teman-temannya, mereka ada 12 orang. Karena apa? Mereka punya 12 suku. Jadi dipanggillah 12 pemimpin-pemimpin untuk apa? Untuk pergi melihat bagaimana sih ini di tanah Kanaan. Mungkin Bapak Ibu ini sudah tahu, ya, semua cerita. Bagaimana di tanah Kanaan? Akhirnya kita tahu 12 pengintai ini pulang memberitakan apa yang mereka lihat, ya kan? Apa yang mereka lihat. Dan di dalam ayat ke-14 dikatakan demikian. Sebentar, bukan. Bentar, ya. Tiba-tiba di dalam ayat bilangan 13 ayat 30, jadi sebelum-sebelumnya mereka sudah melaporkan, iya tanah itu memang bagus, ada susu madu, ada buahnya gede-gede, ya. Tapi mereka juga punya raksasa-raksasa katanya. Coba, padahal Tuhan sudah bilang memang di situ ada orang-orang raksasa memang. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan itu akan pelihara, akan beri jalan keluar, enggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan suruh dan Tuhan bilang ayo ke sana, Tuhan persiapkan jalan keluar enggak untuk masalah kita? Amin. Amin kan? Tapi 10 orang bilang, iya memang bagus, tapi di sana tuh penuh raksasa-raksasa. Tapi kan Kaleb sama Yosua bilang gini di dalam ayat 30. Enggak apa-apa, memang banyak raksasa. Karena apa? Karena mereka, tapi kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkan mereka. Itu kata Kaleb dan Yosua. Tapi yang 10 orang bilang lagi gini, 10 orang ini kenapa mereka? Karena ketakutan menyerang mereka, melihat apa? Mereka bukan melihat buah-buah yang bagus, bukan melihat kepada Allah yang menjanjikan mereka, tapi mereka melihat kepada masalahnya, kepada raksasa-raksasa yang ada pada waktu itu. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, ya. Ayat 133 yang mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri itu. Mereka bilang, bangsanya besar-besar, kita pasti kalah melawan mereka. Kita ini di hadapan
bangsa itu seperti belalang, gak mungkin dia menang. Coba, kalau Bapak Ibu dengar itu yang mau dipercaya yang mana? Tapi Tuhan udah berfirman dulu loh, sebelum Tuhan mengutus 12 ini, mereka sudah berfirman. Kita dalam hati kita sendiri yang tahu mana yang mau kita pilih. Pada waktu misalnya Ibu Evi nyuruh, tapi Tuhan sudah janji, aku membawa kamu ke sana. Memang ada raksasa-raksasa, tapi Tuhan bilang, aku akan bawa kamu ke sana. Dan mereka pulang 10 bilang, gak mungkin kita pasti kalah. Kita gak mungkin, mereka itu loh mengerikan. Seperti itu ya kalau di besar-besar. Tapi Yosua Kaleb bilang ini, enggak, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Dan kita lihat apa yang terjadi. Apa respon daripada bangsa Israel pada waktu itu. Itu juga akan kita bisa refleksi kepada diri kita sendiri. Pada waktu kita menerima kabar, kita menerima janji. Saya pun punya janji Allah. Bahkan pada waktu seseorang hamba Tuhan berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman, tiba-tiba dia panggil Pak Simeon dan dia berkata janji-janji Allah. Amin, kita bilang. Tapi setelah beberapa waktu, loh, bukan seperti apa yang dijanjikan, misalnya janji Allah positif, justru yang terjadi yang negatif dalam hidup kita. Apakah yang mau saya pilih? Apakah saya mau bilang, Tuhan, apa sih ini? Bisa jadi kan, kamu berjanji sesuatu yang bagus, yang baik. Kenapa kok yang terjadi buruk? Bahkan lebih buruk. Bahkan yang saya alami saat ini, yang belum pernah saya alami selama hidup saya. Tapi saya dan Pak Simeon terus berkata, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kadang saya lihat Pak Simeon satu, kadang malam-malam kalau dia berdoa ya, saya nggak minta belas kasihan ya, saya minta doa ya. Saya mau beri kesaksian. Saya itu nangis. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau memuji Engkau. Aku tidak mau menyerah kepada ketakutan dengan apa yang saya alami, saya rasakan dan saya lihat. Tapi aku mau menyerah kepada firman Allah. Itu perlu perjuangan Bapak Ibu, perlu perjuangan. Bangsa Israel itu berjalan, Tuhan sudah kasih. Tapi Tuhan bilang, kamu pergi lihat. Setelah pulang, mereka diberitakan kabar yang 10 memberitakan kabar yang buruk, yang 2 memberitakan kabar yang baik. Tapi kita melihat bagaimana bangsa Israel menerima kabar itu. Bagaimana waktu kita menerima persoalan, kita menerima kabar, kita menghadapi sesuatu yang seolah-olah kita nggak bisa hadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita mau tetap percaya kepada firman Tuhan yang seolah-olah secara daging, secara manusia, saya nggak kuat. Daging saya bilang saya nggak kuat. Tapi roh saya bilang, saya mampu bersama Tuhan. Amen. Terus terang, daging saya bilang saya nggak kuat. Tapi rohku bilang, kamu bisa. Sebab yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Kita semua bisa apapun masalah kita. Apapun. Jangan takut. Jangan takut. Karena kita akan melihat bagaimana ketakutan ini mengubah bangsa itu. Pada waktu mereka mendengar kabar itu. Padahal Yosua dan Kaleb begitu menggebu-gebu bilang, kita pasti bisa. Tapi mereka menjawab di dalam Bilangan 13 ayat 31-3. Di dalam Bilangan 14, 1-3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring waktu mereka mendengar berita dari 10 orang itu. Dan menangis pada malam itu, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita mencapai apa yang Allah janjikan, tidak, jalan Tuhan gak janjikan selalu rata. Tuhan tidak janjikan selalu ada matahari, ada hujan. Tetapi Tuhan menjanjikan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Aku menyertai kamu. Jadi kita memang harus menghadapi. Kita ini masih di dunia. Jadi persoalan itu pasti ada. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus berkata, kamu ini lebih daripada pemenang. Tapi
waktunya bukan waktu kita. Ya, waktunya bukan waktu kita. Oh, Tuhan sudah janji, iya dong, harus dong, tetapi bulan ini kayak bulan depan, atau waktu janji bulan depan harus dong tepati. Ya, bulannya Tuhan kita nggak tahu kan ya. Tuhan punya hitung-hitungan sendiri. Kita hanya butuh apa? Percaya. Yang harus kita percaya dan apa? Bertindak. Di dalam percaya itu kita akan bertindak sesuai dengan firman Allah. Dan kita melihat ya. Dan dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Coba. Dan istri serta anak-anak kami, lebih baik kami pulang ke Mesir. Mungkin ya waktu kita baca ini, kebacut ya orang Israel ini, ya enggak? Benar enggak kebacut banget ya? Karena apa? Dia tuh lihat bagaimana Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan. Bagaimana Tuhan memimpin tiang api, mana turun dari surga, ya kan? Bahkan burung puyuh Tuhan berikan pada waktu mereka bilang, aku mau makan daging. Coba, bosen mana Tuhan? Tuhan kasih burung puyuh. Sampai mereka muntah-muntah makan. Mereka lihat dengan mata kepala. Dan mereka, tapi pada waktu mereka melihat bahwa Tuhan mengirim mereka kepada orang-orang raksasa, mereka lupa akan kuasa Allah. Mereka melihat bagaimana Allah membelah laut merah dan mereka berjalan di tengah-tengah laut. Tapi pada waktu mereka melihat masalah mereka, mereka lupa akan kuasa Allah. Bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita telah menerima banyak mujizat, tapi pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mulai, Tuhan mengapa? Tuhan kenapa? Apakah saya salah jalan? Saya pernah sampai berpikir juga, sampai pernah bilang Bu Evi, aku mau jadi ini aja, biarawati ya Bu Evi ya. Kenapa? Kita mulai bersungut-sungut tanpa kita. Waktu kita bertanya mengapa, itulah mulai kita mulai mempertanyakan Tuhan. Itulah akan lama-lama akan diikuti dengan sungut-sungut kepada Allah. Kita mulai mempertanya Tuhan, kenapa sih? Bukankah waktu ibu-ibu kalau kita marah kepada suami, kita komplain kepada suami, ingat kita bukan komplain kepada suami, kita sedang komplain kepada Allah. Begitu juga suami kepada istri, kita tidak komplain kepada istri, tapi kita komplain kepada Allah. Sebab yang memiliki hidup kita ini adalah Allah. Yang menuntun langkah kita, yang membawa kita sampai saat ini adalah Allah. Kalau kita percaya, kita berjalan di jalannya Allah, jangan pernah komplain. Kalau kita komplain berarti kita bukan komplain kepada orang samping kanan kiri kita, atau komplain kepada ibu gembala, komplain kepada para pekerja, komplain. Itu kita tidak komplain kepada orang, kita sedang komplain kepada Allah. Sebab Allah pemilik hidup kita, Allah pemilik hidup suami kita, Allah pemilik hidup istri kita, Allah pemilik gembala kita, Allah pemilik jemaat kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan mulut kalau kita mau berkata sesuatu. Jangan pikir, sebab kita ini manusia rohani, kita bukan manusia biasa Bapak Ibu. Sudah dipilih, ditetapkan Allah menjadi anak-anaknya dan darahnya sudah menebus kita. Sehingga kita bukan lagi manusia-manusia biasa. Kita adalah manusia-manusia rohani yang datang daripada Allah. Dan kita lihat apa yang dihasilkan oleh yang diperkatakan oleh bangsa Israel. Bilangan 14:28-30 berkata, Tuhan berfirman, karena seruan mereka, karena sungut-sungut dan mereka menangis dan berkata-kata, lebih baik kami mati di sini, ya kan? Tuhan berfirman, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati loh dengan mulut kita. Mulut kita ini berkuasa. Mulut, iya memang aku ini jelek loh, jadi jelek betul loh. Iya. Memang aku nih begini, ya memang jadi seperti apa yang kita katakan. Katakan yang positif, katakan yang baik.
Sebab mulut kita ini berkuasa. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi hanya dengan berfirman. Dan kita ini manusia Allah, sebab kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi mulut kita ini bukan mulut manusia biasa. Mulut-mulut kita ini adalah mulut yang diurapi oleh Allah. Sebab Roh Kudus ada di dalam kita, amin. Perkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman Allah dalam hidup. Memang kamu ini bodoh, nah sama anak-anak ya. Kamu ini memang bodoh, nakal. Jadi betul bodoh dan nakal. Kamu baik ya nak, kamu pinter. Sekarang memang kamu harus banyak belajar, pasti pinter, kamu berhasil. Nah itu kita ucapkan, karena ucapan kita akan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Tuhan bilang, seperti yang engkau ucapkan, aku akan melakukannya. Dan dari semua itu kata Tuhan, hanya Joshua dan Kaleb yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan kita membaca, kita tahu bahwa bangsa Israel, generasi itu yang bersungguh-sungguh, tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua mati di padang gurun. Apakah karena Tuhan jahat? Apakah karena Tuhan jahat? Tuhan tidak pernah merancangkan mereka untuk mati di padang gurun. Tuhan bilang, aku akan membawa mereka ke tanah yang subur. Destiny Tuhan, rencana Allah, ketetapan Allah bagi bangsa Israel, membawa mereka ke tanah yang subur, tanah yang memiliki buah yang besar, madu, susu, segala sesuatu dipersiapkan oleh Allah. Walaupun di situ ada bangsa-bangsa raksasa, tetapi jika Allah berjanji, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mungkin Tuhan punya janji kepada kita dan kita memegang janji Tuhan. Tapi belum terjadi. Dan kita lihat, kok malah bertolak belakang. Jangan menyerah kepada ketakutan. Jangan menyerah untuk tidak percaya pada Allah. Pada waktunya, bangsa Israel ya, pada waktunya, semua itu pasti terjadi. Amin. Semua janji Tuhan, Mahanem akan menjadi gereja, memiliki jemaat yang besar, yang banyak, pasti terjadi. Jangan menyerah. Jangan, iya sih gini sih, makanya kayak gini. Lu nggak boleh. Justru kita berdoa, kita berjuang, kita katakan terus firman Allah, pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Jadi kita melihat bagaimana ketakutan akhirnya apa? Destiny suatu bangsa yang harusnya masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun. Apakah rencana Allah? Bukan. Rancangan Allah, Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu yang kita pegang. Kalau ada masalah atau iblis menabur ketakutan, saya nggak percaya. Saya percaya kepada rencana Allah. Amin. Saya nggak percaya. Aku percaya kepada firman Allah, kepada rencana Allah, sebab apa yang Allah katakan pasti terjadi. Satu lagi saya mau kasih contoh, Yairus 8, supaya kita terbuka ya pikiran. Lihat. Nah, pada Lukas 8 kita melihat ya, saya nggak baca. Yairus ini datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anakku perempuan satu-satunya mau mati. Tiba-tiba, ayo Tuhan Yesus pergi ke sana. Mau pergi di perjalanan, kita tahu di cerita ada seorang perempuan pendarahan menjamah jubah Yesus. Berhentilah Yesus. Akhirnya tidak jadi jalan, stop. Mestinya cepat-cepat pulang menyembuhkan anak Yairus, tapi berhenti meladeni perempuan pendarahan. Sedang berbicara, datanglah orang-orang dari rumah Yairus. Yairus, nggak usah musingin Tuhan Yesus, anakmu sudah mati. Ya, dikatakan demikian kan? Anakmu sudah mati, nggak usah. Lukas 8 ayat 50. Nggak usah kamu merepotkan dia, sudah mati. Coba. Yairus punya pengharapan, ya kan? Anaknya sembuh, makanya dia datang ke Tuhan Yesus. Loh, kok moro-moro masih di jalan ada yang menghalanginya? Terus apa lagi? Bilang lagi, nggak tahu mati. Tapi tangkaplah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bergerak, Dia pasti menyelesaikannya apapun hambatannya. Amin. Jika Allah sudah bergerak, Tuhan yang berjalan menuju rumah Yairus, berarti Dia sudah sepakat untuk menyembuhkan anaknya Yairus. Tapi kalau ada halangan sehingga dia terlambat datang ke rumah Yairus dan kabar bahwa anaknya sudah mati, Tuhan berkata demikian. Coba kita lihat, Yairus,
Jangan kamu takut, percaya saja kepadaku. Dikatakan juga, Yairus jangan menyerah dan tunduk kepada ketakutanmu. Itu ya Alkitab daripada bahasa Aram. Percayalah kepadaku. Nah, Yairus mau pilih yang mana? Tuhan Yesus bilang, kenyataannya anak udah mati. Keluarga sudah datang, anakmu udah mati Yairus. Nggak usah, nak. Mungkin manusia pikir, aduh sudah terlambat. Bilang Tuhan Yesus, gak usah deh. Sudahlah, pulanglah Tuhan Yesus, aku mau pergi nguburin anakku. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Tapi ingat, kalau Tuhan sudah berkata, ini saya tangkap ya dari firman Allah. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berjanji, dan di dalam perjalanan ada hambatan, jangan menyerah. Allah yang akan menyelesaikannya. Amin. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan kita tahu, Yairus tidak menyerah kepada perkataan anak mati. Dia datang, dia percaya, dia membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Berarti apa? Dia percaya kepada perkataan Yesus. Dan kita sama-sama baca di dalam firman Allah, akhirnya anak itu disembuhkan, bukan disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi untuk mencapai, untuk mendapatkan janji, mencapai sesuatu, kadangkala memang ada penghalang. Karena iblis ini kan memang kan jahat ya. Atau kadangkala kita diuji, sedang dibentuk oleh Allah, supaya pada waktu kita menerimanya, kita sudah layak untuk menerimanya. Kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan ingat Bapak Ibu, saya belajar, padang gurun itu menjadi sekolah bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Musa melalui padang gurun, Abraham dan bangsa Israel melalui padang gurun. Kenapa harus melewati padang gurun? Di sanalah Tuhan sedang membentuk bangsa itu, membentuk kita. Dan Tuhan mau supaya kita selalu terhubung dengan Dia. Dan pada waktu kita lulus, maka kita akan menerima setiap janji. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah marah, jangan pernah komplain kalau melewati padang gurun. Percaya, sebentar lagi akan naik kelas. Amin. Sebentar lagi berkat Allah akan turun. Sebab Tuhan memakai padang gurun justru untuk memberkati kita semua. Amin. Amin. Nah, satu lagi sebelum saya tutup, maaf Bu. Mengapa? Bagaimana supaya kita tidak takut? Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 10. Bagaimana takutnya Adam dan Hawa karena mereka terputus daripada Allah, ya kan? Takut. Kenapa Yosua Kaleb bisa masuk dan dia percaya janji Allah? Saya baca dalam firman Tuhan. Yosua adalah orang yang senang ada di dalam bait Allah. Padahal Yosua itu pada mulanya di dalam Keluaran 24 ayat 13, dia tuh hanya seorang abdi Allah, abdi Musa. Nanti baca, seorang abdi. Tetapi setiap Musa bertemu dengan Allah, setiap Musa ada di hadirat Allah, Musa udah pulang, Joshua tetap ada di sana. Dia tetap mau diam bersama dengan Allah. Dia mau terhubung terus dengan Allah. Sehingga pada waktu masalah datang, dia memiliki kekuatan. Sebab apa? Dia selalu dekat dengan Allah. Amin. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah bilang, makanya Yohanes 14 turun ke bawah, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, Roh Kudus yang akan menyertai kamu, diam di dalam kamu selama-lamanya. Roh Kudus ada di dalam kita. Bagaimana kita supaya tidak takut? Ya kita harus datang kepada Allah pemberi roh kekuatan. Terhubung dengan Allah, selalu melekat dengan Tuhan. Bagaimana berdoa, menyembah Allah dan percaya kepada firman Allah, berlakukan firman Allah. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kalau kita terhubung terus dengan Allah, apapun yang di hadapan kita, kita mampu menghadapinya. Bukan kita, tetapi Allah yang ada di dalam kita akan memampukan kita. Amin. Jadi jangan menyerah. Percaya setiap janji Allah pasti digenapi. Apapun yang kita hadapi, jangan menyerah. Jalan terus bersama Allah. Allah yang memanggil kita semua bertanggung jawab atas hidup kita. Hanya kita harus tunggu waktunya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Bagaimana supaya kita tetap ada di dalam Tuhan?
kita harus senantiasa terhubung dengan Allah, supaya roh yang menguasai kita adalah roh Allah. Dan firman Allah telah berkata, Parakletos, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita memuji, kita berdoa, selalu berkomunikasi. Sebab Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan hanya roh, dia merupakan pribadi. Jadi kita harus selalu berkomunikasi, berbicara, berdoa. Saya mau kasih satu lagi ya Bu. Waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saya tuh sedih ya. Ketakutan karena mama ini selalu takut. Ya, selalu. Kenapa dia takut? Rupanya waktu kami masih di Ponegoro dulu, jalan di Ponegoro, dia di dalam rumah, di kamar, karena depan ada satpam. Jadi waktu ada seseorang masuk sampai ke dalam, orang dalam pembantu pikir ini berarti sudah disortir dari depan, berarti ini orang sudah dikenal. Nggak tahu yang masuk itu adalah perampok. Dan sudah sampai di kamar mama, ibu saya waktu itu. Jalan pun. Akhirnya dia tuh, tapi untung nggak berapa lama ayah saya pulang. Akhirnya semua diselesaikan. Tapi sejak itu dia tuh mengalami ketakutan kalau dia sendiri gitu loh. Walaupun dia sudah terima Yesus, dan pada waktu dia meninggal, dia dipanggil Bapa di surga, saya selalu bertanya, gimana Tuhan, mama saya itu takut ya, gimana. Terus saya tuh selalu kadang sedih karena kangen dan sedih. Gimana dengan mama itu loh secara manusia, bagaimana dengan ibu saya, dia terakhir itu kok masih punya rasa takut. Dan katanya firman Tuhan bilang orang takut nggak masuk kerajaan surga. Itu ada di dalam pengetahuan saya ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ibu saya. Dan tiba-tiba, nah itulah Roh Kudus ya. Saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus gimana Roh Kudus? Tapi aku mau memuji, terima kasih mama sudah ada di dalam rumah Bapak. Tapi gimana keadaannya segitu sampai tiba-tiba satu waktu saya sedang memeriksa dompet ibu saya menemukan satu tulisan Bapak Ibu. Coba bisa ditayangkan apa yang boleh ya Bu Devi ya, izin ya. Stanley bisa tayangin. Saya menemukan satu tulisan yang ditulis oleh mama saya, karena itu tulisan saya ya, tulisan mama saya. Tulisan itu berkata demikian. Bisa ya? Oh ya. Saya ingin hidup bersama Yesus. Saya nangis dan Roh Kudus bilang, sekarang ibumu sedang bersama saya di surga. Tidak ada yang tahu tulisan ini Bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Tapi di sini saya mau lihat bagaimana Roh Kudus itu hidup dan bekerja. Kita pun nggak tahu. Jadi waktu tulisan ini tampil ya, saya langsung share ke adik-adik saya. Sebab pada waktu itu adik saya sampai masuk rumah sakit, saking ya namanya kehilangannya saya. Bisa khotbah sini Bapak Ibu, iya, tapi sesudah itu. Nah, tapi kita menemukan tulisan ini. Saya menemukan ditulis, disimpan rapi, dilipat, ditulis saya ingin hidup bersama Yesus. Roh Kudus bilang, sekarang dia sedang bersama Yesus di surga. Itulah roh, dia hidup, dia akan berbicara pada waktu kita bertanya. Saya nggak mikir, nggak masuk akal dari mana kok saya kan pingin tahu bagaimana cara Roh Kudus menjawab. Tapi inilah cara Allah. Allah punya cara untuk menjawab doa kita. Amin. Allah punya cara. Allah bertanggung jawab. Oleh sebab itu jangan menyerah. Jangan takut, kita harus tetap positif, kita harus maju terus bersama Tuhan. Kita semua pasti sampai kepada apa yang Allah janjikan. Terima kasih Stanley, Tuhan berkati. Kita akan memuji satu lagu. Saya merasakan kalau saya bisa melakukan kehendak Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemampuan yang Allah berikan. Bukan karena kemampuanku sendiri. Dan bagaimana supaya tetap berjalan? Kita semua harus tetap terhubung dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Terhubung dengan
selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Saya undang jemaat bangkit, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mengucap syukur kepada-Mu malam hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian baru. Engkau yang membuat kami memahami betapa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kami tidak mau binasa. Kami pegang janji-Mu malam hari ini Tuhan. Kalau selama ini kami takut, selama ini kami tidak percaya, selama ini kami meragukan kuasa Tuhan,
Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan sudah mencelikkan mata rohani kami. Kami mau berubah Tuhan dengan firman-Mu. Kami mau berjalan sambil menantikan janji Allah digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati kembali Ibu Rosana Ingrid Tuhan di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap kehidupan keluarga bersama dengan Bapak Pendeta Simeon. Tuhan senantiasa memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan bersama anak Tuhan, memberkati dengan ajaib Tuhan, senantiasa menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa malam hari ini Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami berbeda Tuhan. Kami punya satu pemahaman, pengertian di mana Tuhan, saat kami menanti-nantikan janji Allah, saat itulah Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Kami boleh semakin dewasa rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, menjadi persoalan kami, Tuhan kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berjalan di depan kami. Horabataka shikita karabala rabarabashadi. Kirabataka rabala rabashata karabashadi. Kiala rabala rabaya rabashata kala rabala rabas. Kami berdoa juga untuk yang beribadah secara online, yang mendengarkan melalui siaran online. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau sudah menyembuhkan dan memulihkan. Dan kami berdoa malam hari ini, kami yang berada di gereja ini, beribadah secara onsite maupun online, bersama-sama Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Bukankah pertolongan kami daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menyelamatkan hidup kami, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, bahkan menolong kami, meluputkan kami, menjauhkan kami dari yang jahat, dan memberikan kami kekuatan senantiasa, penghiburan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rosana, Tuhan memberkati pelayanan Ibu.